Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ardila, NPM 2204 1070 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelumnya, apa itu komputer? Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengelola data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sehingga akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Kemudian, sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Nah, bentuk difference engine sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus yang dilakukan pada tahun 1880. Nah, untuk Hollerith berhasil dia menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar US dollar selanjutnya, terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Nah, sejarah perkembangan komputer digital pertama kali mula dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan pemerintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Hughes merakit model komputer digital pertama pada tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Nah, model komputer digital yang dikembangkan oleh Hughes ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama kali. Nah, perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, dimulai dari generasi pertama pada tahun 1940 sampai tahun 1959, hingga generasi kelima yang diperoleh oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Nah, berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yaitu ukuran fisiknya yang sangat besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang sangat besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep stroke program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Kemudian untuk generasi kedua itu pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua ini menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih tepat dan lebih cepat. Selain itu, komputer ini generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tipenya, tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Kemudian, untuk generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970, komputer di generasi ketiga ini sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 atau integrated circuit, sehingga hemat menggunakan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Nah, untuk komputer ini di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antara komputer.
Alat input dan output-nya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Nah, untuk generasi keempat, itu dimulai pada tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Nah, untuk komputer yang generasi kelima atau sekarang, komputer generasi kelima ini dipelopori oleh negara Jepang. Telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Nah, untuk cara kerja komputer itu yang pertama kali itu adalah input atau pemasukan. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Kemudian yang kedua setelah input yaitu pemrosesan atau proses. Nah, pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU dan juga mengontrol atau CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi lebih bermanfaat. Kemudian, setelah proses, dia akan pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Percetakan ini bisa berupa hard copy juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Sedangkan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Kemudian setelah output, dia akan menyimpan atau storage. Nah, pada tahap ini merupakan proses rekaman hasil pengolahan ke alat penyimpan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Nah, untuk arsitektur komputer itu adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain atau kecepatannya itu proses dan sistem interkoneksinya. Nah, itu yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit atau ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Nah, fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmatika adalah penjumlahan serta pengurangan, sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Yang kedua, itu ada control unit. Nah, control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Kemudian, yang ketiga ada memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Setelah itu, yang keempat ada input dan output. Input dan output sering juga disebut atau I/O merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Nah, untuk cara sistem operasi komputer, pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai medianya dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Untuk jenis-jenis sistem operasinya itu yang pertama ada pemasukan atau input.
Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Yang kedua, ada pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU. Yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan ALU dan juga mengontrol atau CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Yang ketiga itu ada pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Percetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu hard copy yaitu menggunakan media fisik seperti kertas, sedangkan soft copy menampilkan gambar visual melalui monitor atau proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang keempat itu ada penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Untuk jenis-jenis perangkat lunak dan ownership-nya itu seperti contohnya itu ada Windows, ownership-nya itu yaitu Bill Gates, yang kedua ada Mac OS, ownership-nya itu Steve Jobs, yang ketiga itu Linux, ownership-nya itu Linus Benedict Torvalds, yang keempat itu ada Ubuntu, untuk ownership-nya sendiri itu yaitu Richard Shuttleworth, yang kelima itu ada Ken Ols, yaitu ownership-nya Georgi Kardashev. Oke, sekian terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.